Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu bagi jemaat GPIB Ebenezer Samarinda. Hari Minggu pagi ini kita akan membaca firman Tuhan tentunya dalam sebuah kebaktian Minggu 27 September 2020. Namun sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, terpujilah namamu selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih di hari Minggu 27 September 2020 ini, kami boleh berhimpun dan di rumah kami masing-masing untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah Minggu, dan kami sebentar lagi akan membaca firman Tuhan, lalu kami akan merenungkan firman Tuhan juga dalam renungan. Dan kami mohon Roh Allah menolong kami, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan. Roh Allah memimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Sucikanlah hidup kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami boleh layak untuk membaca firman-Mu. Kami siap membaca firman-Mu. Kami mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ya, baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang diatur dalam Sabda Bina Umat, kita akan membaca bahagian dari kitab Amsal 23. Amsal pasal 23 ayat yang ke-12. Saya ulangi hanya satu ayat, saya ulangi. Kitab Amsal 23, pasal 23 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas dalam satu ayat saja, yakni ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sejak bulan Maret 2020, Indonesia dihebohkan oleh pandemi COVID-19. Virus yang kecil, yang tidak terlihat ini telah mengakibatkan bangsa ini melakukan berbagai hal untuk berusaha memutus rantai penularan penyebarannya. Nah, sekolah-sekolah dasar bahkan sampai di kampus, di perguruan tinggi pun sangat amat terganggu. Dari tatanan sistem pembelajarannya juga demikian. Sehingga harus membutuhkan berbagai macam platform komunikasi untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dan apalagi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di era digital ini banyak anak mengalami kesulitan fokus dalam proses belajar mengajar karena pengaruh gadget yang cukup amat berlebihan. Sehingga sebagian besar anak-anak kita perhatian dan pendengarannya mereka hanya ditujukan pada dunia maya. Sehingga sulit diajak untuk berkomunikasi secara verbal. Mereka telah mengalami ketergantungan pada alat elektronik tersebut, bahkan tidak jarang juga kita dengar informasi bahwa banyak yang juga mengalami gangguan jiwa karena kecanduan dan bahkan juga menjadi asosial. Nah, ini hal-hal yang tidak baik untuk kita dengar bersama. Mereka banyak sekali percaya kepada dunia maya, tetapi tidak percaya diri pada dunia yang nyata. Ini juga masalah yang tersendiri bagi kita sebagai orang tua. Akibatnya apa Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan? Akibatnya adalah kegiatan belajar mengajar lebih banyak menekankan pada aspek pengajaran dan pengetahuan daripada mendidik karakter. Kita tidak sempat ketemu, guru-guru tidak sempat langsung bertemu langsung dengan para siswa, dosen-dosen tidak punya waktu juga, tidak berkesempatan untuk bertemu secara fisik, secara langsung.
langsung di kampus bersama mahasiswa, sehingga ini juga akan mengalami sedikit hambatan dalam proses mendidik karakter. Kalau pengajaran jalan, ya, pengajaran jalan, pengetahuan, untuk mengembangkan pengetahuan kita bisa secara online, ya, virtual. Guru-guru memberikan pengajaran, kadang-kadang juga sulit. Orang-orang tua juga setengah mati juga kesulitan untuk melakukan pengajaran, pendampingan pengajaran terhadap siswa, terhadap anak-anaknya. Tentunya memang para siswa dan mahasiswa dapat menyelesaikan kewajiban belajar mereka sampai sejauh ini lancar lewat online. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dengan karakter mereka? Bagaimana dengan nilai kemanusiaan hidup mereka bersama? Sehingga bisa kita katakan bahwa mereka bisa saja memperoleh ijazah, ya. Mereka punya gelar, sedaftar gelar yang luar biasa banyak. Namun pertanyaannya, mereka kehilangan nilai kehidupan bersama sebagai masyarakat. Dan yang terjadi dalam kenyataannya adalah bahwa yang diberikan sebagian besar adalah pengajaran. Penitik beratannya pada pengajaran, bukan pendidikan. Seperti yang tadi kita sudah baca dalam Amsal 23 ayat 12, dititik beratkan pada pendidikan. Nah, mungkin pula kita berasumsi bahwa pendidikan bukan tugas sekolah, pendidikan bukan tugas kampus. Artinya bahwa keluarga sudah melakukan tugas pendidikan sejak seorang anak lahir dan memang sepantasnya dilakukan oleh orang tua. Sehingga yang melakukan tugas pendidikan mulai dari kecil sepantasnya adalah orang tua. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari, anak didik harus pula belajar tentang hidup bersama dengan komunitas lain, dengan masyarakat lain. Sehingga harus berasosiasi di kampus, harus berasosiasi di sekolah. Jadi sekolah atau kampus tetap dibutuhkan untuk melengkapi pendidikan dalam keluarga. Keluarga sudah memberikan didikan, tapi belum cukup. Kita harus berharap juga kepada sekolah-sekolah atau kampus untuk melengkapi pendidikan yang ada dalam keluarga yang dilakukan setiap hari. Nah, dengan demikian disinilah letak masalah belajar secara online yang saat ini secara intensif dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena itu anak-anak diarahkan bukan saja pada dunia maya, tapi juga harus belajar dan dididik berkomunikasi secara verbal orang dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, Ibu dan Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah membaca hanya satu ayat dan penulis adalah Salomo, ya. Dan Salomo setelah memohon hikmat dari Allah, Salomo begitu diberkati sehingga banyak orang datang dari negeri yang jauh untuk belajar dari Salomo tentang hikmat, termasuk juga soal-soal pendidikan dan pengajaran. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Amsal ini merupakan bagian dari pengajaran dan didikan yang ditulis oleh Salomo, yang sebagian besar ditujukan kepada anak-anak muda, ya. Bukan berarti orang tua tidak perlu baca kitab Amsal, tapi anak-anak muda ini ditujukan khusus untuk anak-anak muda. Orang tua, ya, kita harus mempersiapkan diri mengajar anak-anak muda kita supaya bisa terarah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal-Amsal ini yang ditulis oleh Salomo ini merupakan campuran dari peribahasa bijak mengenai kebenaran rohani dan akal sehat ini. Banyak sekali memberi instruksi kepada semua aspek hidup manusia. Dan seringkali dengan menunjukkan perbedaan-perbedaan yang menyolok antara pandangan orang yang tak beriman, yang bodoh, dengan pandangan orang beriman dari orang bijak. Selalu kontradiktif, ya. Ada untuk orang yang beriman, tapi ada juga disampaikan untuk bertolak belakang dengan orang-orang yang beriman. Nah, kebenaran dalam kitab Amsal ini memberi nasihat yang sangat amat membantu untuk mencegah maupun memperbaiki gaya hidup orang yang tidak beriman. Khususnya, ya. Sebagai contoh seperti yang tadi kita sudah baca bersama di ayat 12 tadi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata
pengetahuan. Ini salah satu contohnya yang kita baca ya, yang berfokus pada perihal bagaimana mendidik anak. Ya, sesuai juga dengan tema kita hari Minggu ini, 27 September 2020, kita sudah memasuki hari Minggu yang ke-17 sesudah Pentakosta, dan kita sudah baca firman Tuhan tadi ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ayat 12 yang tadi kita baca. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mendidik anak dalam Tuhan membawa kepada berkat yang sempurna dalam kehidupan kerajaan Allah dan di bawah tentunya persekutuan dengan Yesus Kristus. Ini merupakan suatu tantangan yang benar-benar nyata. Bukan hayalan, tapi nyata di depan kita. Banyak juga peperangan rohani yang harus dimenangkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua diminta untuk harus dekat dengan Allah dan berjalan di jalannya. Dan orang tua juga harus konsisten dalam kehidupan rohaninya dan menerapkan prinsip-prinsip rohani itu kepada anak-anak melalui keteladanan. Udah tidak sempat lagi berteori, tapi harus langsung berhadapan dengan anak-anak dengan dunia yang nyata, dunia verbal. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, perintah untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan diberikan kepada orang tua. Secara langsung perintah ini diberikan secara khusus kepada seorang ayah. Kita banyak baca di kitab-kitab Amsal, di ayat-ayat dalam kitab Amsal kita baca. Di dalam perjanjian baru juga dituliskan Bapa. Ya, enggak dituliskan ibu, tapi dituliskan Bapa. Salah satu contoh saya akan membaca dalam kitab Efesus 6 ayat 4. Kitab Efesus 6 ayat 4 dituliskan bahwa dan kamu bapak-bapak, nah baik, garis bawahi bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah, saya garis bawahi, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat yang keempat. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada gereja, kita berjemaat, ada sekolah minggu atau apa yang sering kita sebut dengan Pelkat PA, kita punya PT Persekutuan Teruna, kita punya gerakan pemuda, kita juga punya kelas katekisasi untuk mendidik anak-anak kita. Nah, gereja ini memang dapat mendampingi orang tua dalam tugas yang diberikan oleh Allah, tetapi tetap tanggung jawab secara firman Tuhan, tanggung jawab untuk mendidik anak-anak sesuai dengan jalan Tuhan, tidak pernah Allah berikan kepada gereja. Saya garis bawahi, tidak pernah Allah berikan kepada gereja atau kepada sekolah minggu atau pelayan-pelayan sekolah minggu atau kepada sekolah-sekolah Kristen atau kepada lembaga-lembaga lain atau lembaga perorangan. Ya. Dalam perjanjian lama juga kita bisa lihat bahwa pengalaman bangsa Israel itu terdapat banyak imam yang dilatih dalam pengetahuan firman Tuhan. Dari sejak kecil mereka terdidik, sehingga saat mereka dewasa mereka juga mendidik anak-anak mereka. Ya, nah bangsa Israel banyak sekali memiliki imam yang dilatih, yang sudah terlatih dalam pengetahuan firman Tuhan dan juga dalam melayani Tuhan. Tetapi mereka tidak diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak jemaat untuk berjalan di jalan kebenaran Allah. Tanggung jawab ini kepada siapa? Tanggung jawab ini Allah berikan kepada kita semua yang menjadi orang tua daripada anak-anak. Oleh karena itu tadi kita sudah baca bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Mendidik anak-anak secara rohani adalah sebuah proses panjang yang harus terus-menerus dan setiap hari dilakukan. Karena tidak mungkin seseorang anak mendapat semua pengajaran dan pendidikannya yang diperlukannya dalam kebutuhan kehidupannya melalui pertemuan di kelas hanya 1-2 jam, di sekolah minggu, di pelayan PA mungkin 1-2 jam, paling jauh 2 jam saja, tidak cukup bagi anak-anak. Dan ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian baru tidak pernah disebutkan bahwa gereja lah yang bertanggung jawab untuk tugas ini. Ya.
Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka kitab, ada referensi yang baik juga dalam kitab Ulangan pasal 6 ya. Kita baca Ulangan pasal 6. Ibu Bapak mohon bisa membuka, saya akan membaca, nanti silakan menyimak. Ulangan pasal 6 di sana ya. Di ayat 5 sampai dengan ayat 9 saya akan membacakannya untuk Ibu dan Bapak, lalu silakan Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan bisa menyimaknya. Ayat yang ke-5, pasal 6 ya. Ulangan pasal 6, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ini merupakan bagian-bagian penting dalam proses pembimbingan yang diatur memang dalam firman Tuhan untuk kita sebagai orang tua ingin mengatur, mendidik anak-anak kita. Ada beberapa prinsip nanti keluar dari ayat-ayat ini. Saya akan baca yang pertama. Di ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, ayat terakhir yang akan saya baca. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu ya. Sangat amat jelas ada beberapa prinsip yang bisa kita jadikan acuan untuk bagaimana kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Yang pertama, orang tua harus menjadi bermutu ya, berkualitas hidupnya untuk memimpin anak-anak mereka pada kehidupan dalam Allah. Ini sudah jelas dalam firman Tuhan ayat 5 tadi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Orang tua harus berkualitas dalam memimpin anak-anak mereka ke dalam kehidupan bersama dengan Allah. Karena hanya melalui kesaksian hidup orang tua dapat memimpin anak-anaknya. Jikalau menginginkan anak-anaknya bertumbuh dalam Kristus menjadi prioritas utama, maka orang tua harus memberikan contoh yang konsisten akan kasih orang tua terhadap Allah yang pertama, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Tadi di ayat 5 kita baca. Ini prinsip yang pertama. Dari orang tuanya dulu, kita harus betul-betul memiliki hati yang mengasihi Allah, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ini prinsip yang pertama. Jadi orang tua dulu, ya. Baru nanti berlanjut kepada yang selanjutnya. Yang kedua, prinsip yang kedua yang ada dalam Alkitab yang tadi baru saja kita baca adalah bahwa orang tua harus dengan tekun dan memiliki kesabaran, karena ini proses ini panjang. Kita tidak bisa mendidikannya anak-anak kita hanya 1-2 bulan. Tapi ini merupakan proses hidup ya, proses hidup yang cukup panjang, sehingga orang tua harus memiliki kesabaran, memiliki ketekunan, ya. Seperti juga orang-orang Ibrani. Mereka juga sedemikian tekun dan sabar, sehingga kalau kita baca dalam bahasa Ibraninya, orang Ibrani ini menggunakan kata-kata yang lebih ekspresif lagi. Yaitu dengan, kalau kita bahasa Indonesia, mendidiknya itu adalah mengasah, ditulisnya seperti itu. Mengasah. Untuk kata mengajar dan mendidik anak itu digunakan kata yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Ibrani itu diterjemahkan dengan mengasah. Kata mengasah. Mengasah ini kan butuh kesabaran. Karena harus mengulang ya. Harus terus-menerus dilakukan bagaikan kita mengasah pisau supaya bisa tajam. Ya, tidak sempat 1 kali, 2 kali, besok lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena proses pendidikan haruslah rutin, dengan tekun diajarkan, dan penuh dengan kesabaran karena membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendidik, melahirkan sebuah karakter anak yang takut akan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Orang tua harus mendidik anak dengan memiliki prioritas yang terukur dan intensif. Artinya ada enggak prioritas kita, ya. Orang tua tidak jarang memiliki hal-hal yang harus dipikirkan, ya mungkin seorang bapak sibuk dengan urusan pekerjaan di kantor, belum lagi dia ada waktu-waktu berolahraga, ya. Ada yang berhobi kebun, ya, berkebun, ya. Ada juga mesti ada kunjungan-kunjungan kerja keluar kota dan lain sebagainya. Ada banyak orang tua yang sibuk juga, ya. Nah, orang tua perlu membuat sebuah prioritas yang prima. Artinya di tengah-tengah kesibukan mesti ada waktu-waktu prioritas yang prima yang bisa digunakan untuk membuahkan hasil didikan berupa anak-anak yang dewasa secara rohani. Ya, kita bisa bayangkan kalau orang tuanya sibuk, lalu orang tuanya juga tidak mengasihi Tuhan, ya kita bisa bayangkan seperti apa karakter anak-anak itu akan jadi, ya. Oleh karena itu, ketika ayat ini mengatakan seperti itu, bahwa anak-anak harus diajar firman Allah mulai dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur di malam hari, hal ini tidak berbicara tentang jenis perintah yang ada dalam ruang kelas, tidak, ya. Hal ini juga tidak berarti bahwa kita harus selalu berada di dekat anak kita, bagaimana kita harus kerja, ya. Tidak dikatakan demikian. Dan tidak hanya cukup untuk memberikan buku pelajaran, tapi sebaliknya, hal ini berarti bahwa anak-anak diajarkan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab melalui kejadian sehari-hari dalam berbagai keadaan. Ya, pada saat kita ada dengan anak-anak kita berkumpul, berkomunikasi dan sebagainya dalam rumah atau dalam kendaraan, kita juga bisa mendidik. Itulah sepanjang hari itu, ya, dari mulai pagi sampai malam manakala kita berjumpa dengan anak-anak, melalui kehidupan yang sederhana saja, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip melalui kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, dalam kitab Amsal, Salomo juga sangat amat memikirkan hal ini. Kalau kita baca ada referensi dalam Amsal 22 ayat 6, misalnya dikatakan bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya ulangi, Amsal 22 ayat 6 dikatakan bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oleh karena itu, Salomo merasa sangat amat penting ini, didikan bagi anak. Nah, Ibu dan Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri uraian renungan firman Tuhan ini dari uraian-uraian yang tadi kita sudah baca dalam kitab Ulangan dan penerjemahannya, maka kita bisa melihat bahwa bagaimana kita mengingatkan anak-anak kita, anak-anak muda, untuk memperhatikan bukan pengetahuan saja, tapi juga didikan. Ada banyak orang mengetahui berbagai hal, orang bergelar tinggi, ya, orang mempunyai kekayaan, orang berada pada social level yang luar biasa, itu pengetahuan dan kekayaan tidak menjamin bahwa ada didikan. Didikan yang seperti apa? Didikan tentu sesuai dengan kebenaran Allah itu sendiri. Kebenaran firman Allah itulah yang akan menjadi acuan bagi kita, untuk kita bisa mengembangkan anak-anak kita, mempersiapkan anak-anak muda, generasi muda ini untuk menjadi tiang gereja, untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang melalui pembangunan karakter di rumah masing-masing. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, didikan ini bukan ajaran, tidak sama dengan ajaran. Ya, sebagaimana pendidikan yang juga tidak sama dengan pengajaran. Dan pengajaran lebih pada menekankan sisi pengetahuan. Ya, kita perlu memang banyak tahu supaya wawasan kita tambah luas, ya. Kita perlu sekolah, kita perlu kuliah, ya, perlu meningkatkan pemahaman kita. Kita harus banyak memahami banyak hal. Itu sangat amat penting, ya, karena ini merupakan pengajaran. Tapi jangan lupa ada pendidikan yang tidak sama dengan apa yang diajarkan di dunia. Tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuannya adalah dititik beratkan pada firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah awal daripada kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, oleh karena itu, pendidikan yang kita inginkan adalah pendidikan yang memang menekankan pada sisi nilai.
yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang pantas dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga orang banyak katakan bahwa orang boleh memiliki pengetahuan yang banyak, orang boleh memiliki pendidikan yang tinggi, tapi belum tentu dia mempunyai karakter yang baik. Karena yang terpenting di sini adalah pembangunan karakter. Kita berdoa supaya anak-anak kita bukan saja pintar, tapi juga kita berdoa supaya anak-anak muda ada di gereja, anak-anak kita semua memiliki karakter seperti karakter Kristus. Ya, ada pembaharuan budi, akal budi. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya terakhir dalam renungan ini adalah bagaimana dengan gereja kita? Ya, pertanyaan yang sangat amat pokok. Apakah itu sudah merupakan panggilan gereja dalam mendidik dan membentuk warga gerejanya? Ini sangat amat penting untuk dijawab oleh setiap warga gereja. Nah, sebagai gereja tentu panggilan utamanya adalah melaksanakan panggilan Tuhan sebagai kepala gereja untuk menghasilkan shalom Allah, menghasilkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita taruh dalam loh hati kita, lalu kita coba berusaha melakukan sekuat mungkin seperti apa yang harus dilakukan, seperti juga Raja Salomo ya menyampaikan didikan sangat amat penting. Maka orang tua juga hari ini kita juga akan mengatakan bahwa pendidikan bagi anak muda kita sangat amat penting. Demikian renungan firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Shalom. Amin.